Jadi makanya di dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang kami usulkan ke Badan Legislasi itu bahwa negara bukan ikut campur, tapi negara harus memberikan perlindungan kepada keluarga. Jadi sebenarnya apa itu RUU PKS yang dibilang sulit oleh DPR RI? Ya, RUU penghapusan kekerasan seksual sebelumnya diusulkan oleh PDIP, PKB, dan PAN di DPR RI. Menurut saya yang paling itu adalah tentang pemahaman agama yang bias gender. Kami pemuda-pemuda dari DKI Jakarta mendukung gerakan Indonesia tanpa pacaran. Seberat 3 gram dibayar tunai. Kekerasan seksual terjadi ketika manusia tunduknya bukan pada Allah tapi pada libido seksualnya. This is the atmosphere of International Women's Day, an event which takes place every year on March 8. Many issues women face are brought to public attention. The aim is to invite all segments in society to speed up and support the movement for gender equality in the country. The women's movement in Indonesia has a long history and has always won support across diverse religious and ideological communities, Muslim women included. With different ideological backgrounds and political affiliations, these groups have all struggled for equality for Indonesian women. Depan mana? Oh iya. Oke, Mbak. The early 20th century witnessed the formation of the first Muslim mass organizations in Indonesia. These included the Muhammadiyah, established in 1912, and Nahdlatul Ulama, or NU, founded in 1926. NU is theologically a traditionalist Muslim organization, which means it places great emphasis on the study of classical religious texts. To this day, NU remains the largest Muslim organization in Indonesia, as well as the largest in the world, with no fewer than 79 million followers. Whereas Muhammadiyah, with its theologically modernist outlook, is Indonesia's second largest Muslim mass organization, with no fewer than 22.5 million followers. NU and Muhammadiyah are not affiliated with any single political party or parties. Nevertheless, followers in the two organizations make up the mass base of the country's many Islam-oriented parties, including the United Development Party, the National Awakening Party, and the National Mandate Party. In addition to these parties, the Prosperous Justice Party, or PKS, also has a Muslim base. The PKS was founded in July 1998 in the aftermath of the Reformation movement, which successfully brought down Suharto's presidency. With 50 representatives in Indonesia's House of Representatives in the 2019-2024 period, the political influence of the PKS today is significant. NU, Muhammadiyah, and PKS are all appeal or missionary movements. Although both organizations are Sunni, they have different social characteristics and slightly different educational and theological orientations. NU follows an understanding of Islam known as Ahlus Sunnah wal Jamaah,
literally, people of the prophetic sunnah and religious community. The movement teaches followers to be tawasud or moderate, tawasun or balanced, and tasamu. Their toleration extends to being inclusive of local cultures and traditions across Indonesia. Because of this, NU today is often referred to as embodying Islam Nusantara, or Islam of the Archipelago. Muhammadiyah is a dakwah movement focused on tajdid or renewal that promotes the purification of Islamic teachings and the adoption of modern educational methods. Muhammadiyah also focuses on cultural, economic, and political concerns in an effort to create an Islamic community that is progress-oriented. By contrast, as a religiously conservative political party, the PKS believes that Islam should provide a comprehensive guidance for all aspects of personal and public life, including the social, political, economic, and cultural spheres. The PKS continues to promote a more conservative understanding of Islam, one that promotes religions playing a stronger role in politics. In a similar spirit, the PKS regards the idea that there must be a separation of religion from politics as deeply mistaken. From era to era, women's issues have continued to be a matter of continuing attention, from discourse on their roles, struggles, and thoughts. Menurut saya yang paling itu adalah tentang pemahaman agama yang bias gender. Itu karena berdampak kepada sosial, ekonomi, harga diri seseorang gitu ya. Itu pemahaman agama ini sangat powerful membentuk seseorang. Dan itu kadang-kadang orang itu tidak begitu paham benar apa sih sebenarnya substansi daripada nilai yang disampaikan oleh teks itu gitu. Dia hanya menerima apa adanya. Nah, yang ketiga adalah perempuan berkemajuan, yaitu Aisyah ya. Majunya tidak hanya dalam pikiran, ibu-ibu, majunya juga di dalam perbuatan dan juga di dalam sikap. Jadi kalau pikiran, kalau sikap itu sudah lebih permanen ya, untuk menilai positif negatif. Kalau sudah perilaku, nah itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Karena pendidikan kita ini adalah pendidikan terintegrasi, kader ulama dan pemimpin berakhlak Qur'ani berwawasan kebangsaan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai makhluk Allah, sama-sama sebagai hamba Allah, dan sama-sama sebagai khalifatullah fil ard. Kalau
perbedaan peran yang terkait dengan situasi, konteks, waktu itu sesuatu yang amat sangat bisa diterima dan bahkan diperlukan. Tetapi ketika pembedaan itu kemudian dibakukan menjadi ada makhluk nomor satu, ada makhluk nomor dua, maka sebetulnya Islam sendiri kan tidak menghendaki demikian. Anak-anak kelasan lagi diisolasi di Pak. Pak, damang Pak. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yang saya pikir justru adalah bagaimana menumbuhkan sifat kepemimpinannya perempuan pada berbagai sektor. Itu yang menurut saya menjadi satu hal yang sangat penting. Karena misalnya kalau di PKS sendiri kita udah clear tadi kan, wal mu'minin wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin. Artinya semua mesti bergerak. Bergerak untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi PR besarnya adalah bagaimana membuat perempuan-perempuan di Indonesia, perempuan-perempuan muslim terutama, bagaimana mereka punya kapasitas-kapasitas yang baik gitu. Bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah, yang juga didorong gini, kalau kita bicara soal guru tenaga kependidikannya suka lupa. Up to this time, patriarchal culture is still strong in the Indonesian social order. As a result, women are often limited to doing domestic work or working only as housewives. Suami saya dulu sangat patriarkal. Di tahun-tahun pertama menikah kami, anak kami itu ketika saya kerja gitu ya nggak ada yang dulang. Karena itu pekerjaan istri, gitu kata suami saya. Sampai kita pernah suatu saat awal-awal menikah itu ya sedikit agak konflik gitu ya. Kita itu salah satu khas feminis muslim, kalau ada perselisihan itu bagaimana kita lalu mengempower anggota keluarga itu. Enggak kemudian lalu pergi ya sudah kita cerai, bukan begitu gitu. Kita akan cari, karena siapa tahu memang cara pandangnya berbeda, bacaannya berbeda, kan begitu. Dimakan yuk, makan apanya? Kalau dalam rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surah An-Nisa ayat ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayah. Ya, nah ayat ini mengatakan bahwa laki-laki pemimpin perempuan, ini konteks rumah tangga ya, karena Allah telah memberikan kelebihan pada sebagian, ba'dhum kan, sebagian. Nah para mufassir menafsirkan ini sebagian laki-laki ala ba'din, atas sebagian perempuan. Karena itu dalam Al-Quran sendiri mengatakan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain. Nah, dan karena sebagian laki-laki itu memberikan nafkah. Nah, pertanyaannya, ketika dalam sebuah keluarga gitu ada laki-laki yang tidak memiliki kualitas kepemimpinan, gitu, tidak melindungi keluarganya, tidak memberi nafkah pada keluarganya, begitu. Sudah begitu dia melakukan KDRT, melakukan perselingkuhan, gitu, pergi nggak pulang-pulang, nah, misalnya seperti itu. Nah, tentu saja ini sudah masuk dalam radar Al-Quran. Tentu saja ya kepemimpinan ini ya tidak layak gitu untuk diberikan kepada siapapun yang tidak memenuhi kualifikasi seperti itu. Kalau misalnya mau menjadi
seorang pemimpin, ya berarti harus dipenuhi semua kualifikasi itu gitu. Bahwa di dalam keluarga ditentukan oleh Allah kepala keluarganya laki-laki, itu satu hal yang biasa aja sih menurut saya. Kan perlu ada penunjukan siapa, di mana, dan secara umum, kan nggak bisa by case. Karena itu dalam Al-Quran, maka Allah akan menyebutkan secara umum. The beginning of the Reformasi era brought a fresh breeze into the movement to promote respect for the role and rights of women. Institutions like the National Commission on Violence Against Women were also successfully put in place during the early days of the Reformation era in 1998. However, during these same years, the progress seen with regards to women's roles was accompanied by the strengthening of certain variety identities in politics. This situation has influenced the dynamics of national politics and had a profound effect on the interests and progress of women's groups. Komisi 8 belum sepakat soal pengertian definisi kekerasan seksual. Bagaimana rumit dan alotnya pembahasan undang-undang ini hingga akhirnya DPR bisa dikatakan menyerah? Masih dibahas, namun pembahasan menuai berbagai penolakan, bahkan muncul petisi terhadap RUU tersebut karena dianggap mendukung perzinahan. The Sexual Violence Eradication Bill is a legal instrument prepared so as to prevent sexual violence and to protect the rights of victims of sexual violence up to and including their recovery. Since June 2020, the bill has been included on the National Legislation Program Priority List. Opposing viewpoints on the pros and cons of the legislation have also emerged. Opponents of the bill say that the bill extends recognition and rights to lesbians, gays, bisexuals, and transgender people, as well as legalizing sex outside of marriage through the use of the word consent. The Conservative Islamic Prosperous Justice Party, or PKS, was one of the parties who, on these same grounds, opposed ratification of the Sexual Violence Eradication Bill. Yang kita paham persoalan kekerasan seksual itu memang fakta dan nyata adanya begitu. Dan kita masih belum memiliki perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan sampai tuntas dan maksimal. Yang ada seringkali justru korban kekerasan seksual malah dikriminalisasi oleh undang-undang yang lain. Kami justru berpikirnya gini, ini sebenarnya nggak cukup kalau bilang kekerasan. Kalau kekerasan nanti tidak jelas definisinya, lebih baik kejahatan. Kejahatan seksual kan itu kan tindakan jahat kan sebenarnya. Kalau kejahatan nanti ada jelas hukumannya di dalam KUHP gitu. Nah itu lebih clear gitu. Kita bukannya tidak mau memberikan perlindungan kepada perempuan, betul kita harus memberikan perlindungan. Tapi tadi biar supaya tepat ya, dengan kejahatan harusnya dianggap sebagai sebuah kejahatan. Nah yang ada undang-undang sekarang kan belum ada satupun yang bicara pencegahan. Yang ada adalah pemidanaan seperti itu. Kemudian tapi pencegahannya siapa melakukan apa agar jangan terjadi. Dan kalau sudah terjadi ya hukumannya penjara begitu kan. Tapi undang-undang yang ada sekarang ini kan belum memberikan pendampingan pemulihan terhadap korban yang pendampingan pemulihan itu kemudian menjadi mandat negara. Kekerasan seksual terjadi ketika manusia tunduknya bukan pada Allah tapi pada libido seksualnya. Jadi ya secara agama ini juga menjadi mandat juga gitu ya. Sehingga kami menyatakan bahwa kita perlu undang-undang ini.
Badan Legislasi DPR RI menerima usulan rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang diajukan untuk meningkatkan kesiapan keluarga Indonesia. As the Sexual Violence Eradication Bill was being debated, factions in the Prosperous Justice Party or PKS, Golkar Party, National Mandate Party, and Gerindra Party proposed the Family Resilience Bill as an alternative. According to this new bill's sponsors, the Family Resilience Bill is an instrument that will protect families as the smallest unit of society. The argument was that the strengthening of the family is necessary to achieve national resilience. Kalau kami melihatnya nih, karena saya termasuk pengusul, jadi kalau keluarga di Indonesia itu kan dibiarkan tumbuh sendiri. Sementara ada regulasi-regulasi yang sebenarnya bukan mengokohkan keluarga, malah justru bisa menjatuhkan. Misalnya kebijakan impor. Ketika keluarga petani sudah menyiapkan, mereka kan sudah membayangkan, memperhitungkan dari panenan mereka, nanti mereka buat biaya sekolah, buat ini, buat itu. Begitu impor, harga jatuh, semua hilang. Bagaimana bisa menumbuhkan keluarga? Siapa yang akan melindungi keluarga-keluarga ini? Jadi makanya di dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang kami usulkan ke Badan Legislasi itu bahwa negara bukan ikut campur, tapi negara harus memberikan perlindungan kepada keluarga. Kalau enggak, keluarga kita hancur. Tumbuhnya ya terserah aja gitu. Jadi survival for the fittest gitu. However, opponents of the Family Resilience Bill accuse its promoters of having introduced the draft legislation as a means to distract attention and support away from the Sexual Violence Eradication Bill. These critics claim the bill's proponents sought to replace the bill on sexual violence with a less progressive law. This bill has become the focus of bitter contention in society. In July 2020, the Sexual Violence Eradication Bill was pulled from the National Legislation Priority List. During the same period, however, the Family Resilience Bill ran into opposition from 5 of the 9 political party factions within the House of Representatives. As a result, deliberation of the bill was discontinued. Going forward, in 2021, the more progressive Sexual Violence Eradication Bill was reintroduced to the House priority list. Following its reintroduction in September 2021, the sponsoring legislative coalition changed the name to the Sexual Violence Bill, or RUU TPKS, and removed several passages. Indonesia Tanpa Pacaran sendiri ini sudah memiliki sudah mendapatkan begitu banyak dukungan gitu ya kan. First initiated on September 7, 2015, the Indonesia Without Dating movement, or ITP, targets young people aged 15 to 25. Its core message is simple: dating is contrary to Islam. According to ITP spokespersons, dating harms your education, is a waste of money, and a waste of time. Aside from this, dating is also likely to lead to premarital sex. The young people who join this movement state that they will never date and that marriage is the only way to avoid premarital sex. Betapa banyak kasus perzinahan, betapa banyak kasus aborsi di luar nikah, ya. Betapa banyak juga kasus pembunuhan akibat MBA atau pacaran atau gara-gara diputusin bunuh diri segala macam. Kita Indonesia Tanpa Pacaran berada di garis terdepan bersama mewujudkan Indonesia yang lebih berkah. Ya salah satunya dengan mewujudkan Indonesia Tanpa Pacaran. Orang nikah ditanya kesiapan menikah. Dating is a perennial topic of debate within Muslim circles. Since its inception, the Indonesia Without Dating movement has generated huge controversy.
Opponents argue that the anti-dating campaign will only encourage early marriage. Karena gerakannya namanya Indonesia Tanpa Pacaran. Dalam mendekonstruksi peta jalan pendidikan. Ada sejumlah masyarakat yang melihat tadi aktivitas seksual anak muda yang belum menikah itu meningkat, dan kemudian alasannya karena buat supaya lebih kenal dan lain sebagainya. Nah tentu kan kita nggak boleh melanggar ya rambu-rambu yang sudah jelas dalam agama. Karenanya kalaupun kemudian mereka melakukan semacam sebuah gerakan besar, saya pikir itu satu hal yang bagus gitu kan. Sering dari suara Aisyah itu meminta tulisan-tulisan saya, misalnya ketika ada gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, misalnya kan. Lalu saya diminta bagaimana? Ya solusinya bagi saya sih bukan lalu menikah ya, bagaimana sexuality education itu diberikan gitu kepada anak-anak kita. Bagaimana kita untuk memberikan komunikasi yang asertif, mengenal juga tentang etika, budaya dan sebagainya itu, sehingga sexuality education yang komprehensif. Pendidikan seksualitas yang komprehensif, yang mana tidak hanya diajari tentang bagaimana organ tubuh dan fungsi, tapi juga etika, komunikasi, ya, lalu nilai-nilai agama itu juga kemudian disampaikan. Nah, itu kan di situ ketahuan, ada karena masalah ekonomi. Menjadi tantangan juga ini buat kita, karena hari ini misalnya di satu sisi kita sudah berhasil menaikkan usia batas minimal perkawinan lewat amandemen Undang-Undang Perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tapi di sisi lain kemudian kampanye kawin muda begitu yang seolah-olah semuanya itu selesai hanya dengan ijab kabul begitu ya. Begitu ya, itu juga kan menjadi menguat. Begitu juga misalnya kampanye tentang poligami, misalnya kampanye tentang mengajak perempuan untuk masuk ke wilayah domestik saja, itu juga sekarang ini menjadi semakin menguat gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami pemuda-pemuda dari DKI Jakarta mendukung gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Takbir, Allahu Akbar. Running parallel to the Indonesia Without Dating movement is the growth of ta'aruf forums, or forums established to allow pious youth to find marriage partners. Ta'aruf is an Islamic alternative to dating. The ta'aruf system allows a young man and a young woman to meet, but in a manner that does so without dating, and without allowing the couple to be alone together at any point prior to their marriage. Whenever the young couple do meet, they must be accompanied by their respective families. When the couple agree that they are ready to share wedding vows through the ta'aruf process, they proceed directly to the recitation of the nazar or vows, followed by the kitbah or proposal ceremony. And after that, the full and final marriage ceremony takes place. قبلت نكاح وتزويجها لميلة بنت شهرين على مهر مذكور نقدا. There are many ta'aruf forums which organize mass weddings. They're especially widespread in big cities across Indonesia. Hayati binti Bapak Iman dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Cukup? Alhamdulillah. Anak-anak kita ini yang remaja khususnya muda-mudi ini sudah sangat luar biasa fitnahnya, yaitu pacaran. Ya, mereka itu adalah anak-anak muda yang nanti akan menggantikan posisi kita di masa depan. Ya, namun mereka tidak mengenal Islam dengan utuh karena budaya Barat itu terlalu
terlalu santer ya, terlalu dominan di dalam kehidupan kita ini, sehingga mereka mengetahui bahwa untuk menuju pernikahan itu harus melalui dengan pacaran, padahal itu tidak benar ya, bahwa untuk menikah itu menuju jenjang pernikahan, berumah tangga itu tidak harus pacaran, justru kita harus ta'aruf, dan itulah ajaran Islam. Another issue that receives a lot of attention in Muslim women's groups is polygamy. There are some women who are against it. There are also those who support it under certain specific conditions. Kalau saya sih terima aja hukum Allah. Cuman kalau misalkan saya siap apa enggaknya, ya wallahu alam. Saya kan belum mengalami juga kan. Ya intinya sih saya tidak ingin menolak syariat Allah, itu aja sih. Kalau dari saya sendiri, saya berpikir bahwa saya melihat kemampuan diri saya karena saya lebih mengenal kemampuan saya sendiri gitu. Jadi menurut saya kalau memang pun misalkan saya mampu, dan saya akan meminta izin baik-baik kepada istri saya gitu, nggak sembarangan, nggak serampangan, dan nggak semudah itu. Kalau di kita sih udah diobrolin dari awal. Dari awal tuh maksudnya gini, kalau mau nikah lagi bicara. Kenapa? Kalau pas meninggal, terus nggak tahu bahwa suaminya poligami, terus ternyata ada orang nangis-nangis gitu punya anak, ada anak kecil nangis, oh ini ternyata anaknya gitu. Jangan sampai anak yang ditinggalkan jadi berdosa karena tidak membagi waris. Jadi dosanya tuh jadi anaknya kan yang jadi berdosa kan, karena dia tidak tahu kan orang. Sehingga kenapa dalam Islam tuh dibuka kan konteksnya adalah supaya clear bab-bab waris. Nanti bab perwalian, bab nikah, karena nasab kan itu urusannya gitu. Jadi kita sih sudah ngomong-ngomong gitu. Di dalam buku Menuju Tuntunan Keluarga Sakinah itu ada prinsip pernikahan Aisyah Muhammadiyah adalah monogami. Saya pikir itu sesuatu yang patut dibanggakan ya. Sudah sejak 2015 diputuskan bahwa pernikahan Aisyah Muhammadiyah itu monogami. Polygamy is not only something that has caught the attention of groups with an Islamic background. Baik, sekarang baru kita masuk ke dalam topiknya. In forums like this one, the issue of polygamy in Islam is a hot topic of debate. Bapak saya poligami, dan dalam perjalanannya saya mengalami istilahnya konflik batin, di mana agama saya mengizinkan mengizinkan operasi terhadap ibu saya atas nama agama gitu. Jadi gimana ya? Jadi saya bertolak belakang antara saya sebagai feminis yang harus memperjuangkan perempuan, sedangkan agama saya itu memperbolehkan poligami. Jadi kan nikahilah 1, 2, 3, 4. Asalkan kamu bisa berbuat adil, itu masih koma. Sesungguhnya manusia tidak bisa berbuat adil, koma, maka satu saja. Gitu. Jadi titiknya itu di maka satu saja. Gitu. Titiknya itu bukan di 4 itu tadi gitu. Titiknya itu di maka nikahilah satu saja. Tapi biasanya dibaca itu nggak sampai titik nih. Di tengah-tengahnya itu aja gitu. The struggle for gender equality in Indonesia continues to move forward, although the road ahead is still long and steep. Apart from the competing ideologies, social conservatism is also increasing in Indonesian society, and this trend brings its own challenges. Ya, di masyarakat kita tantangannya luar biasa ya, terutama misalnya sekarang meningkatnya polarisasi yang ada dan juga meningkatnya konservatisme. Termasuk cara berpakaian di Indonesia, kemudian dakwah-dakwah WhatsApp yang sangat tekstual itu gitu loh, dan juga kadang-kadang penceramah yang sudah kehabisan bahan, yang dibaca hanya informasi dari WhatsApp yang tidak ada analisisnya misalnya itu loh. Itu saya pikir tantangan tantangan yang luar biasa juga gitu. Yang jelas gini, titik ideologisnya jangan bertentangan sama aturan agama, itu penting kalau buat saya. Itu mendasar banget. Nah, kita mau berbuat baik harus dengan niat baik, dengan cara yang baik gitu.
Nah, udah, dan itu kebaikan yang saya pahami adalah yang sesuai dengan aturan agama. Tapi bukan berarti kemudian kita akan apa istilahnya? Pada kita menyepakati bahwa kita tidak sepakat, itu bisa kan, yang kayak gitu kan. Bukan berarti kemudian jadi kontra bukan gitu, nggak begitu. Ya, kalau saya tuh tidak pernah berpikir semua yang berbeda itu asal berbeda lawan, saya tidak pernah berpikir begitu ya. Karena itu tadi, perbedaan itu ya sunnatullah. Maka yang paling penting adalah bagaimana semaksimal mungkin membangun dialog yang sifatnya positif, begitu, tidak emosional, begitu. Kemudian mencari titik temu. Pasti kok ada hal-hal yang akan menjadi titik temu, gitu. Padahal yang menjadi titik temu ya ayo bareng-bareng. Tapi ketika memang ada hal yang tidak bisa dipertemukan ya bersepakat dalam perbedaan itu, tetapi kita bisa bersepakat pada prinsip-prinsip besar yang kita bisa sama-sama setujui.